Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-43. Demikian firman-Nya. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Sampai situ firman Tuhan. Tema dari sapaan ini saya angkat, yaitu iman Elisa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara iman, tentu kita selaku orang percaya kepada Kristus Yesus sudah sangat memahami apa itu iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman itu adalah suatu kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan akan Tuhan, serta tidak akan pernah terkecoh oleh situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Itulah iman. Berbicara iman, saudara-saudara, saya teringat akan pernyataan seorang pintar, seorang bijak, yaitu Winston Churchill, berkata, a pessimist sees the difficulty in every opportunity, and optimist sees the opportunity in every difficulty. Yang berarti saudara-saudara, orang pesimis akan selalu melihat masalah atau kesulitan di dalam setiap kesempatan. Berbeda dengan orang yang optimis. Orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan ataupun masalah. Demikianlah saudara-saudara, orang yang beriman akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap persoalan dan masalah. Hal inilah yang dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Elisa di dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Tuhan saat ini yang berkata, saudara-saudara, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudara yang terkasih, Elisa dalam sapaan ini hanya melihat kesempatan Tuhan untuk melakukan mujizat dalam setiap kesulitan yang menimpa hidup mereka. Oleh iman Elisa, nyatalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Nyatalah perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan 20 roti jelai bisa makan 100 nabi, bahkan sisa. Hal ini mengingatkan kita bagaimana Yesus Kristus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang tidak yang mustahil bagi Tuhan kita. Itu yang tertulis di dalam Lukas 1 yang ke-37. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbeda halnya dengan pelayan Elisa yang tidak mempunyai kepercayaan dan iman yang benar. Di mana ia berkata, bagaimana mungkin aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering ada banyak orang Kristen sama seperti pelayannya Elisa ketika dimintakan oleh Tuhan
melakukan pelayanan dengan cara yang baru atau hal yang tidak lazim dilakukan, kita sering berontak, tidak terima karena merasa tidak masuk akal. Kita sering berkata, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen berkata, bagaimana mungkin program ini bisa kita lakukan sementara situasi kondisi gereja kita begini? Bagaimana mungkin anak saya nanti bisa sekolah sementara pekerjaan saya seperti ini? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa yang ada pada kita saat ini itu sudah melebihi dari cukup. Mengapa? Ingatkah kita bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada? De creatio ex nihilo. Artinya apa? Kalau untuk melakukan dari yang sedikit menjadi banyak, itu ada hal yang sangat gampang bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, coba kita melihat bunga mawar. Dia adalah tumbuhan berduri. Tuhan sangat luar biasa, mampu memunculkan bunga yang begitu indah dari tumbuhan berduri. Artinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Demikianlah kehidupan orang Kristen, bagaimanapun keberadaan kita. Ketika ada iman yang luar, ada iman yang benar dalam hidup kita tentang keberadaan Yesus, mujizat akan terjadi dari kehidupan kita. Olehnya, melalui sapaan ini, kita diajak untuk menjadi Elisa-Elisa yang kecil. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi Elisa-Elisa yang kecil? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini. Bapa, dimanapun pribadi-pribadi yang mendengarkan pada saat ini, mari Engkau pulihkan mereka melalui kebenaran dari firman-Mu. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka, sehingga setiap pendengar menjadi Elia yang kecil, yang mampu menjadi pribadi-pribadi yang beriman akan Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.